Om Swastiastu. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tabanan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat, coach, dan koci. Bersama saya Gusti Ayu Era Arianti dari SMA Negeri 1 Slemadeg, Niluh Putu Sri Laheri dari SMP Negeri 1 Pupuan. Saya Nimade Saraswati Ansari dari SMA Negeri 1 Slemadeg. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Era. Selamat siang Bu Saras. Bagaimana kabarnya hari ini? Langsung kare baik Bu. Oke. Aduh, cuacanya lumayan dingin ya sekarang. Iya. Hujan dari pagi, bahkan dari kemarin malam kayaknya ini. Tapi semoga kita sehat selalu. Dan bagaimana kegiatan di sekolah hari ini? Untuk kegiatan di sekolah hari ini ya berhubung dengan cuaca hujan Bu Saras, jadi kegiatan upacara disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi tidak bisa berjalan secara seperti yang dipersiapkan, tetapi lebih menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah. Oke, dan untuk hari ini sebagai guru apa saja nih kegiatan yang Bu Era lakukan? Untuk kegiatan yang saya lakukan sudah seperti biasa ya Bu ya. Intinya kegiatan tersebut pasti satu kegiatan mengajar, yang kedua persiapan administrasi. Baik. Selain itu mungkin ada kegiatan melengkapi tugas-tugas tambahan. Oke, dan untuk coaching supervisi akademiknya itu bisa dilaksanakan hari ini atau besok ya Ibu ya jadinya? Untuk coaching supervisi akademiknya hari ini Bu. Hari ini, oke. Nah kebetulan nih Bu Era, jadi kegiatan coaching itu kan lumayan menarik nih. Ada yang mungkin bisa saya bantu nanti untuk kegiatan itu? Jadi dalam kegiatan coaching itu saya mohon bantuan Ibu untuk mengamati sejauh mana kegiatan coaching yang bisa saya lakukan sesuai dengan alur-alur yang sudah ditetapkan seperti itu. Oke, jadi sebagai pengamat, nah apa aja yang nanti saya perlu amati nanti di coaching tersebut? Terkait dengan kegiatan coaching yang saya inginkan, artinya saya harapkan Ibu bisa mengamati saya. Yang pertama, bagaimana saya bisa melakukan kegiatan coaching yang bisa menerapkan alur tirta itu Ibu, yang bisa menggali potensi coachi dan di mana juga coachi bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Selain itu, kompetensi coaching juga dalam artian menerapkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan bisa saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan terbuka. Baik, jadi ada beberapa hal ya Bu ya. Nah sementara untuk Ibu sebagai coachnya nanti tersebut, Bu Era mau mengembangkan kompetensi yang mana fokusnya nanti? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama yang mesti fokus saya lakukan adalah dalam kegiatan kehadiran penuh itu Ibu. Karena dari kehadiran penuh bisa mendengarkan dengan aktif, saya bisa menggali dan mengambil kata kunci dari permasalahan coachi saya sehingga saya bisa menuntun coachi tersebut menemukan solusi atas permasalahan. Baik, jadi kalau untuk penilaian Bu Era sendiri terhadap kompetensi coaching itu bagaimana nanti? Kalau terkait dengan penilaian dari diri saya sendiri yang masih rasanya saya kurang, seperti yang saya katakan tadi adalah di tahap fokus saya mendengarkan keluhan-keluhan dari coachi, dan di sana perlu saya latih mungkin Ibu, artinya perlu saya lakukan berulang-ulang kali. Selain itu perlu juga saya belajar mengambil kata kunci sehingga saya bisa membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga permasalahan itu bisa tergali dengan baik sehingga solusinya bisa ditemukan. Oke, nah kalau begitu silahkan dimulai saja. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai, bisa lancar kegiatannya, dan supervisi berbasis coaching ini mau di mana nanti tempatnya ini? Nanti
saya carikan tempat yang rasanya kondusif, Ibu. Baik. Mungkin di ruang seminar nanti. Oke, silahkan. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Bu Saras Nggih. sudah meluangkan waktu untuk mengamati kegiatan yang saya lakukan. Iya. Silahkan. Terima kasih Terima sama-sama. kasih. Selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi Bu Era. Gimana kabarnya? Baik, Asungkara baik Bu Era. Asungkara Bu Era baik. gimana? Baik juga. Sehat ya? Sehat Asungkara. Ya. Bagaimana nih persiapan mau Kuningan? Ya, dipending dulu sampai sampai kita fokus menyelesaikan ini dulu Bu Era. Oke, jadinya biar semua bisa jalan, Bu. Nggih. Baik, Bu Sri. Waktu kita tidak banyak, jadi pada hari ini Ibu Sri ingin bicara tentang apa? Baik, terima kasih Bu Era. Jadi saya ingin curhat sama Bu Era terkait kondisi saya di sekolah. Iya. Kebetulan SMP saya kan pakai 5 hari kerja Bu. Iya. Jadi anak-anak belajar dari jam 7:30 sampai jam 7:30. Itu hampir 8 sampai 9 jam lah pelajaran itu. Nah, kemudian kebetulan pelajaran saya itu dapatnya jarang dapat jam pertama. Artinya setelah istirahat kedua, istirahat pertama. Terus saya melihat anak-anak itu sering mengeluh bosan. Nah, bosan Bu, bosan. Kemudian kalau tiang ngajak dia ice breaking, lama-lama jam pelajaran saya akan terpotong terlalu banyak untuk kegiatan hal seperti itu. Jadi saya berpikir gimana nih caranya supaya anak-anak tidak cepat bosan di sekolah. Terutama saya ngajarnya di kelas 7, di mana anak-anak masih peralihan dari SD ke SMP. Ya, Nggih, demikian Bu Era. Jadi untuk kegiatan belajar 5 hari kerja itu sudah berlangsung lama atau bagaimana Ibu? Untuk di sekolah tiang setahun lalu sudah jalan 5 hari kerja. Nah sekarang untuk kelas 7 ini kan masih baru dia Ibu. Untuk 5 hari. Nggih, peralihan waktu dari dia SD ke SMP-nya itu. Berarti dari SD dia cenderung jamnya pendek, sekarang Nggih, untuk SMP betul. langsung 8 sampai Nggih, 9 jam. 8 sampai 9 jam. Baik Bu Sri, dari beberapa yang Ibu sampaikan terkait dengan bisa dibilang siswa 8 sampai 9 jam itu fokusnya sudah mulai menghilang. Nggih, betul Bu. Ya, untuk sekarang dari permasalahan itu apa yang ingin Ibu dapatkan dari kegiatan kita bincang-bincang hari ini? Kalau dari tiang sendiri Bu, melihatnya bahwa saya melihat dari sisi gurunya dulu Bu. Jadi kami di guru itu saya berharap bisa melakukan pengelolaan waktu pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan. Jadi tiang ingin berkolaborasi dengan teman-teman guru untuk mengelola pembelajaran di kelas supaya menyenangkan sehingga murid itu waktunya tidak terasa berada di sekolah. Begitu Bu. Dapat saya simpulkan ingin membuat sebuah pengelolaan kelas yang lebih efektif begitu ya Bu Sri. Ya betul. Baik, dari hal yang sudah Ibu sampaikan, saya ingin tahu sepanjang kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan sudah 1 tahun, sudah 5 hari kerja ya, sudah 1 tahun, maaf. Bagaimana respon siswa dan bagaimana kondisi siswa pada saat itu? Kalau tiang lihat siswa itu dia jenuh Bu, jenuh mengikuti pelajaran. Di sini saya perkirakan hasil pengamatan tiang, mungkin kalau tiang pribadi, karena mungkin pembelajaran saya terlalu monoton. Memang sih ada kegiatan belajar berkelompok seperti itu, tetapi mungkin dari segi mereka kegiatan itu masih hanya berfokus pada teks saja. Jadi kurang ada kegiatan yang membuat mereka senang, membuat mereka bersemangat, menarik untuk kegiatan pembelajaran. Jadi seperti itu Bu. Sehingga ketika kita ajak untuk ice breaking, mereka senang sehingga waktu ice breaking itu terlalu banyak. Sehingga
poin kita pembelajarannya jadi kurang. Jadi begitu, Bu. Jadi dapat saya tangkap Bu Sri sudah pernah melakukan beberapa hal-hal yang dilakukan untuk membuat siswa itu nyaman seperti itu ya Bu Sri. Tetapi lebih banyak ice breaking seperti itu. Baik, kalau boleh saya tahu pembelajaran yang efektif itu seperti apa menurut Ibu? Kalau menurut saya punya angan-angannya seperti ini, Bu. Jadi dalam satu hari itu anak-anak kan ada 8 sampai 9 jam pelajaran. Paling tidak ada 3 sampai 4 mata pelajaran. Kalau misalnya 2 mata pelajaran itu pengelolaan kelasnya dengan strategi yang lebih bervariasi, mungkin anak-anak akan merasa lebih cepat waktunya berlalu. Nah, kalau hanya satu orang guru yang atau terbatas gurunya melakukan pengelolaan pembelajaran misalnya dengan strategi yang inovatif, nanti efeknya adalah pada jam-jam rawan itu mereka kan cenderung bosan, fokus. Jadi inti dari pelajaran tidak akan sampai. Jadi harapan saya lebih banyak lagi Bapak Ibu guru melakukan modifikasi strategi dan metode pembelajaran. Jadi begitu. Berarti sekarang ingin pembelajaran yang lebih bervariasi dengan metodenya seperti itu ya Bu. Kalau Ibu melihat seberapa penting sih metode itu dan bagaimana pengaruhnya dengan pembelajaran di kelas? Kalau menurut saya metode itu sangat penting Bu ya. Jadi dengan metode itu kita bisa menyampaikan hal apa yang ingin kita sampaikan, tentunya dengan dibungkus atau menggunakan kreasi dari guru itu sendiri. Misalnya saya di jam pertama 1, 2, 3 anak-anak sudah di dalam kelas. Mungkin jam pelajaran berikutnya anak-anak dibawa keluar kelas. Jadi dalam satu hari itu mereka tidak full lah berada di dalam kelas. Atau misalnya kalau Bapak Ibu guru tidak terlalu paham tentang IT, mungkin dia mengelola kelasnya dengan cara yang seperti apa, walaupun tidak menggunakan IT. Jadi seperti itu. Berarti suasana belajar yang lebih bervariasi di kelas ataupun di luar itu berpengaruh juga ya Bu Sri ya, betul Bu. Terkait dengan konsentrasi siswanya Ibu. Baik, terkait dengan variasi kondisi kelas, selanjutnya kalau sekarang dari kegiatan pembelajar yang Ibu lakukan, sekarang Ibu lagi berada di posisi atau kondisi seperti apa? Kalau saya nilai diri saya sendiri, saya masih di posisi 6 Bu ya, di posisi 6. Jadi saya merasa belum maksimal juga sih sebenarnya, karena saya ingin adanya kolaborasi dengan teman, minimal dengan teman satu rumpun lah, sehingga saya bisa menaikkan posisi saya. Jadi begitu Bu. Baik, dari posisi 6, dari kondisi itu perubahan apa yang ingin Bu Sri capai dengan kolaborasi dengan teman, mungkin apa yang ingin dilakukan? Yang ingin saya lakukan, pertama saya ingin teman satu rumpun pelajaran saya menyusun suatu modul ajar lah per tingkat dengan sebuah variasi. Jadi variasi pembelajaran itu baik menggunakan teknologi maupun yang manual, tetapi dia tetap memvariasikan strategi, metodenya. Jadi cukup dulu misalnya di kelas 7 ada satu modul ajar nih yang untuk IPA yang dengan strategi seperti ini. Katakanlah yang di luar kelas. Nah, untuk kelas 8 ada ini satu modul, kelas 9 juga seperti itu. Nah, kalau sekarang semua rumpun pelajaran punya satu-satu modul seperti itu, artinya dalam satu hari itu paling tidak semualah pelajaran berada di dalam kelas gitu. Berarti dalam satu rumpun MGMP biologi ada berapa orang itu Ibu? Untuk di IPA, kami di SMP IPA Bu, bukan IPA, biologi. Itu ada kurang lebih 4 guru. 4 guru, ya. Lumayan banyak ya.
Mungkin kalau untuk kegiatan MGMP Ibu di IPA, sejauh ini seberapa sering melakukan diskusi atau bagaimana? Ada hal-hal yang sudah Ibu lakukan untuk kegiatan metode pembelajaran tersebut? Kebetulan kegiatan diskusi untuk MGMP kami di IPA itu setiap hari Rabu, Bu. Nanti barangkali bisa kami rencanakan atau jadwalkan untuk kegiatan seperti ini. Berarti untuk jadwalnya fleksibel ya, Bu? Ditetapkan setiap Ditetapkan hari Rabu. setiap hari Rabu. Iya. Selanjutnya dari komunitas yang Ibu berdayakan, apa yang bisa Ibu lakukan untuk memvariasikan metode pembelajaran terkait dengan situasi-situasi yang ada di kelas Ibu? Mungkin saya akan memberikan masukan dulu kepada Ketua MGMP yang untuk melaksanakan kegiatan pembuatan inovasi modul pembelajaran seperti itu, Bu, untuk pertemuan MGMP. Mungkin dari sana pengurus MGMP bisa merancang kegiatannya sehingga nanti pada pertemuan MGMP berikutnya bisa lebih lebih terstruktur kegiatannya. Ya. Dari beberapa yang Ibu sampaikan tadi, yang pertama ada berdiskusi dengan Ketua MGMP, setelah itu ada diskusi modul ajar, seperti itu ya Ibu ya. Jadi bagaimana Ibu bisa melihat tersebut dan bagaimana Ibu bisa melakukannya? Yang saya pikir saya harus ke kembali ke rumpun pelajaran saya dulu, Bu, untuk mengawali. Jadi saya koordinasi dulu, saya sampaikan ide saya, kira-kira bagaimana kelemahan dan kekurangannya, kemudian yang sampaikan kepada ketua MGMP-nya, baru kemudian kita diskusikan secara lebih luas lagi di sekolah. Intinya dari komunikasi dulu nggih, Nggih. artinya komunikasi dulu, koordinasi untuk mencapai hal-hal yang Ibu inginkan di komunitas, Iya, seperti itu. Nah, dari beberapa hal tersebut yang mana rasanya bisa Ibu paling cepat untuk eksekusi seperti itu? Yang paling cepat ya saya komunikasi dengan guru rumpun mapel IPA, Bu. Dari Mampel Nggih. IPA, ya. Setelah itu mungkin ada lagi hal lain yang ingin Ibu lakukan? Untuk sementara itu aja dulu, Bu. Oh, dengan koordinasi di MGMP Iya. dulu? Oh iya. Kapan itu dilakukan? Mungkin ada pihak-pihak lain yang terlibat? Paling cepat mungkin habis Kuningan ini di hari Senin saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu guru, kemudian setelah saya selesai di sana, di hari Selasa barangkali paling lambat saya sudah bisa sampai ke Bapak Ketua MGMP, sehingga di hari Rebo kegiatan MGMP sudah bisa terlaksana sesuai dengan jadwalnya. Ya, terima kasih Bu Sri. Sudah lumayan panjang obrolan kita hari ini. Bu Sri sudah bercerita terkait dengan kendala dan apa yang sudah akan dilakukan. Nah, lagi sekali pertanyaan saya, apa yang sudah Ibu dapatkan dari bincang-bincang kita hari ini? Yang saya dapatkan ya, pertama dengan jadwal pembelajaran yang panjang, untuk mengantisipasi kebosanan dari murid, kita selaku guru harus membuat modifikasi metode strategi pembelajaran baik dengan menggunakan IT maupun yang tidak. Jadi yang kedua, untuk melaksanakan itu kita tetap harus berkoordinasi, berkolaborasi dengan rekan, baik rekan sejawat maupun rekan satu rumpun, sehingga kemudian kita lebih gampang lagi berkoordinasi dengan pengurus MGMP atau orang-orang yang menduduki posisi yang lebih berkompeten di dalam bidang itu. Baik, luar biasa sekali dengan apa yang sudah Ibu Sri paparkan, mulai dari berkolaborasi, berkoordinasi untuk mencapai bagaimana bisa mengusahakan pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan ya tentunya untuk murid. Baiklah Bu Sri, saya ingin mendengar kembali bagaimana pengalaman Ibu, perasaan dan apa yang sudah Ibu lakukan nanti di bincang-bincang sesi berikutnya. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama Bu. Ya, selamat pagi. Selamat pagi kembali.
Halo Bu Era. Halo Bu Saras. Wah, sangat luar biasa sekali loh coaching yang Ibu lakukan tadi. Terima kasih Bu. Terus bagaimana perasaan Bu Era setelah melakukan coaching bersama Bu Sri tadi? Nah, jadi terkait dengan coaching yang saya lakukan dengan Bu Mm-mm. Sri tadi, lumayan apa namanya ya, memberi sebuah tantangan seperti Mm-mm. itu, di mana kita ditantang untuk bisa mendengarkan dengan baik keluhan-keluhan dari coach seperti itu. Oke, sepertinya kegiatan ini sangat bermanfaat. Saya lihat satu sama lain saling membuka pikiran. Sebaiknya sering-sering dilakukan ya Ibu? Ya, Sungkare nanti saya lakukan ini baik dengan rekan sejawat, dengan siswa agar bisa nanti eh, menggali potensi-potensi terbaik dari rekan-rekan saya atau siswa saya. Oke. Terus tadi dari yang Ibu lakukan nih coaching sama Bu Sri, kira-kira hal apa yang sangat bermanfaat bagi Ibu sendiri? Hal yang sangat bermanfaat seperti itu adalah dari kegiatan coaching yang saya lakukan sebagai coach, saya bisa mengasah kompetensi saya gitu Bu Saras. Dari yang pertama bagaimana kita bisa melatih diri untuk bisa melatih kehadiran penuh, yang kedua bisa mendengarkan dengan aktif karena saya sadari sendiri mendengarkan orang berbicara itu adalah sangat sulit Ibu. Ya, artinya itu tantangan bagi kita mendengarkan. Setelah itu dengan mendengarkan dengan baik dari apa yang sudah disampaikan, saya juga mendapat pengalaman, artinya fokus mendengarkan dan bisa mengambil inti dari pembicaraan. Oke, jadi yang saya tangkap Ibu mendapatkan 3 hal. Jadi Ibu belajar bagaimana hadir secara penuh, bagaimana mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga tadi? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang terbuka. Oke, nah semoga itu nanti bisa dilanjutkan terus-menerus dan membawa dampak positif bagi Ibu nanti. Ya, selain itu dapat saya tambahkan lagi sedikit Bu Saras, dari praktek coaching juga saya belajar dengan alur tirta seperti itu. Dengan alur tersebut bisa saya lakukan menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur dan mampu mendapatkan solusi dari coaching. Apakah tadi ada kesulitan saat proses bagaimana Ibu menjabarkan tirta itu dalam coaching tadi? Kalau dari penjabaran tirta, saya rasa tadi sudah berjalan dengan lancar. Mungkin tantangannya adalah di dalam mengambil kata kunci itu, Ibu, untuk menggali sebuah. Oke, karena ini sangat bermanfaat, mari sering-sering dilakukan, tidak hanya harus ada supervisi atau apa, tapi di kesehariannya. Baik, Bu Saras. Ada lagi tambahan Ibu dari Ibu? Saya rasa sudah cukup. Mungkin untuk nanti dalam sesi-sesi berikutnya, saya harapkan Bu Saras selalu menyediakan waktu untuk Dengan senang hati. mengamati untuk perbaikan selanjutnya. Kita sama-sama belajar ya Ibu ya. Baik, Bu Saras. Silahkan kalau tidak ada lagi, selamat siang Ibu. Terima kasih Bu Saras. Oke. Meluangkan waktu.